Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, yang pada hari ini kita berkumpul di masjid yang Allah muliakan ini. Kalau lihat di TV di situ sudah masuk ke 22 Ramadan ya. 22 apa 21? Bisa jadi salah. Antum yang ke-22 apa 23? Antara 21 dan 22. Kalau yang mulai duluan berarti 22 sekarang. Kalau yang mulai belakangan berarti 21. Ya. Kalau ikut Muhammadiyah berarti sudah hari yang ke-22 sekarang. Kalau ikut pemerintah hari yang ke-21. Kalau ikut yang lain-lain ada juga mungkin yang hari ke-24. Ya, lebaran duluan. Atau yang lebih parah lagi, ya, lebarannya nanti. Orang-orang sudah tanggal 3 Syawal dia baru lebaran. Ada juga di beberapa tempat begitu. Ya, dengan perhitungan nenek moyangnya begini begitu. Baik. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari terakhir ya. Ini merupakan momen yang sangat berharga ya, yang terjadi 1 tahun sekali di bulan Ramadan. Ya, 1 tahun sekali 10 hari terakhir ini. Tidak berulang kecuali di bulan Ramadan. Ya, maka sudah semestinya kita sebagai seorang muslim memanfaatkan 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai waktu 10 hari terakhir ini sia-sia begitu saja. Tidak ada manfaat sedikit pun, tidak ada kebaikan yang kita raih di 10 hari terakhir ini. Karena apa? Ya, bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Karena kita nggak tahu ya umur ini sampai kapan. Ya, tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada yang bisa memastikan usia kita di muka bumi ini sampai umur berapa, kita nggak tahu. Karena itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di 10 hari terakhir Ramadan, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Idza dakhalal ashru syadda mizarahu wa ahya lailahu. Kata Aisyah, Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir itu, yaitu syadda mizarahu. Ya, izar, mizar itu sarung. Ya, mengencangkan kain sarungnya. Ya, bukan berarti diikat kain sarungnya, tidak. Tetapi mengencangkan kain sarung maknanya adalah beliau Nabi SAW giat dalam ibadah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, menjauhi istrinya. Jangan justru sebaliknya, 10 hari terakhir buka kain sarung. Nah, harusnya menutup kain sarung. Karena memang Nabi mencontohkan 10 hari terakhir menjauhi istrinya. Menjauhi istrinya bukan nonton bola, tapi menjauhi istri untuk ibadah. Oh iya, saya jauh dulu istri, begadang ke rumah teman. Nah, ini juga nggak betul. Ya kan? Menjauhi istri maksudnya adalah ya sibuk dengan ibadah malam. Ya bukan berarti nggak boleh ketemu istri. Kemudian apa? Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Malamnya yang dihidupkan. Ya. Makanya kalau kita itikaf di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, itikaf misalkan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu para kaum muslimin berlomba-lomba kebaikan di malam harinya.
Mereka begadang di malam hari, ada yang baca Quran, zikir, sholat malam, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru di siang hari mereka istirahat tidur. Karena memang betul-betul ngambil cuti selama 10 hari terakhir Ramadan, tidak bekerja. Setelah waktu duha istirahat sampai menjelang zuhur. Malamnya yang dihidupkan. Ya, dihidupkan dengan sholat, dihidupkan dengan doa dan lain sebagainya. Wa aiqadha ahlahu, bahkan Nabi di 10 hari terakhir itu membangunkan keluarganya, yang membangunkan istrinya. Ya, makanya Nabi berdoa, ya, rahmat untuk satu keluarga, kata Nabi, yang mana suami istri itu saling membangunkan pasangannya ketika di malam hari, membangunkan untuk sholat malam. Makanya ada hadis yang menjelaskan boleh kita membangunkan keluarga itu dengan memercikkan air ke wajah pasangan kita. Yang penting ada kesepakatan dulu. Nah, jangan sampai nanti istri percikin wajah suami, ngamuk nih suami, ya kan? Atau dicerai lagi nanti. Ya. Dan ini bentuk apa? Bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Kalau dibangunin nggak bisa, ya, disenggol kakinya nggak mau, dicium juga nggak bangun-bangun kan gitu. Jangan dikeplak, ya, ambil air sedikit, dicipratin. Maka ini pernah dicontohkan oleh para sahabat. Nah, seperti ini. Dan ini bentuk ta'awun, ya, dalam kebaikan. Dan diantara yang perlu kita perbanyak di 10 hari terakhir ini adalah berdoa, ya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diantara momen, ya, momen yang dimudahkannya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di 10 hari terakhir, ya, di 10 hari terakhir. Maka doa ini adalah ibadah, ya, sebagaimana Nabi menyebutkan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya ketika kita berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan atau tidak dikabulkan sudah menjadi simpanan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam Quran surat Ghafir ayat 60 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Rabb, ya, berdoalah kepadaku, ya. Jadi wa qala rabbukum, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berkata, ya, berfirman dan menjelaskan kepada Nabi SAW, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Nah kemudian, ya, makna pengabulan doa, ya, makna pengabulan doa ini bukan semata-mata dia dikabulkan secara spontan. Ya, maka penjelasan ulama tentang astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian, ini bermakna 5. Ya, bermakna 5. Yang pertama, pengabulan doa itu yang pertama dikabulkan sesuai permintaan. Ya, dikabulkan sesuai permintaan. Misalkan antum berdoa sama Allah, ya Allah, ya, mudahkanlah beli mobil, bulan depan dapat bonus, langsung cash, artinya dimudahkan untuk beli mobil. Nah, ini dikabulkan sesuai permintaan, berarti ini makna astajib lakum, ya, diijabah doanya dengan diberikan sesuai permintaan. Yang kedua, fastajib lakum, diijabah doa, dikabulkan doa, yaitu ditunda untuk waktu yang terbaik. Jadi ditunda dulu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ditunda sampai nanti kita sudah tua. Ya, sampai kita sudah tua, ya, baru dimudahkan oleh Allah untuk membeli apa yang kita inginkan, apa yang kita citakan. Nah, di usia tua. Karena apa? Ada hikmah yang ada di balik itu semua. Bisa jadi ketika dimudahkan apa yang diinginkan di masa muda, kemudian apa? Hal-hal tersebut digunakan untuk maksiat kepada Allah. Maka ditunda.
ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga kata para ulama makna astajib lakum. Ya, diijabah doa dengan penundaan. Ya, baik itu sesaat, sepekan, sebulan, setahun, bahkan puluhan tahun. Nah, kemudian makna niscaya aku kabulkan untuk kalian yaitu diganti dengan kebaikan yang lain. Ya. Misalkan mintanya istri kedua, ini contoh aja ya. Kemudian dikasihnya anak yang kelima. Istri pertama punya anak, kan begitu. Diganti dengan kebaikan yang lain. Istri yang kedua nggak dimudahkan untuk punya istri kedua. Ya. Maka ini makna astajib lakum. Jadi bukan semata-mata dikabulkan begitu. Atau terhindar dari musibah. Ya, jadi doa ini ya, kalau tidak dikabulkan secara langsung berarti apa? Makna yang lain yaitu terhindar dari musibah. Ditolak dari bala. Terhindar dari keburukan. Yang harusnya misalkan kecelakaan dia jatuh saat itu, tetapi karena doanya pagi dia berdoa kepada Allah tidak dikabulkan sesuai apa yang dia minta, kemudian dikabulkan oleh Allah dalam bentuk dihindarkan dari keburukan. Ya, dihindarkan dari keburukan. Ya, maka jangan berputus asa. Ketika kita berdoa kepada Allah, kok saya nggak dikabulkan? Saya minta A, yang dikasih malah B. Saya minta A, tidak diberi A, kemudian apa? Diberi kenikmatan yang lain atau dihindari dari keburukan. Nah, kemudian yang kelima, ya, makna astajib lakum yaitu dijadikan penghapus dosa. Ya, kita berdoa minta apa sama Allah tidak dikabulkan, tetapi dosa-dosa kita tanpa sepengetahuan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 ini, ya 5 poin ini, inilah ya makna dari astajib lakum. Baik. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada aku, ya, makna beribadah kepada aku maknanya ini adalah orang-orang yang tidak mau berdoa, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir ya ketika menjelaskan ya ayat ini tentang innal ladzina yastakbiruna an ibadati, maknanya yaitu tadullu ala fadlid du'a wa annahu ibadatun. Ya, menjelaskan tentang keutamaan berdoa, bahwa doa itu adalah ibadah. Walidha qala ta'ala innal ladzina yastakbiruna an ibadati ay an du'ai. Adapun makna ya dari orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, maknanya adalah tidak mau berdoa kepadaku. Berarti orang yang nggak pernah berdoa, dia ini adalah orang yang sombong. Ya, orang yang sombong, nggak pernah dia berdoa minta sama Allah, ya maka ini dicela di dalam ayat ini. Yastakbirun, ya mereka itulah orang-orang yang sombong. Ya. Kalau orang yang berdoa di sini menunjukkan apa? Kebutuhannya itu betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan apa? Wa huwa ahabbuha ilallah li'annahu yatadammanu ghayatadh-dhul wal iqtiqar ilallah. Ya, orang yang berdoa kepada Allah itu ini adalah bentuk dia mengagungkan dan mencintai Allah. Karena apa? Di dalam doa itu ada merendahkan diri. Ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti kita meminta kepada orang yang memang kaya, orang punya, kita minta bantuan, maka di sini kita butuh dengan orang tersebut. Maka ketika kita memperbanyak doa kepada Allah, berarti di sini kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa. Ya, perbanyak doa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adapun ya adab-adab di dalam berdoa yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita minta kepada Allah sesuatu, puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak. Ya, terdapat di dalam Asmaul Husna. Ini puji-pujian kepada Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti caranya seperti apa? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, dan nama-nama Allah yang lainnya. Ini bentuk pujian. Ya, jadi kita puji Allah Subhanahu wa taala ketika kita minta sesuatu dengan orang lain saja. Ya, kita itu akan menyanjung-nyanjung orang tersebut. Ya, kita akan beri semacam kata-kata manis ya untuk orang tersebut. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita ketika berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu kisah ya di dalam hadis, ketika ada seorang laki-laki ya datang ke masjid, ya selesai sholat kemudian langsung minta. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung minta sama Allah, ya Allah, aku mohon ini ya Allah, aku mohon ini ya Allah. Nah, kemudian apa kata Nabi SAW? Jangan engkau tergesa-gesa dengan doa. Nah, kemudian datang orang yang kedua. Ya, datang dengan orang yang kedua, ketika selesai sholat, kemudian memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, baru dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, niscaya doamu akan dikabulkan. Kata Nabi SAW. Di sini menunjukkan apa? Orang yang berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala maka akan mudah dikabulkan. Ya, termasuk ada satu hadis yang menerangkan kekhususan tentang ucapan ya dzal jalali wal ikram. Maka perbanyak ucapan ya dzal jalali wal ikram ini ketika berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Maka perbanyak doa ini. Baik, itu yang pertama, ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu bersolawat. Ya, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini diantara adab. Ya, adab di dalam berdoa. Jadi setelah memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lebih bagus lagi solawat Ibrahimiyah, solawat yang dipakai ketika kita sholat, yaitu saat tasyahud, ya, tasyahud akhir. Ya, maka kita gunakan solawat ini ya sebelum berdoa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu husnudzon. Ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya Maha penerima doa, dan Nabi pun menjelaskan di dalam hadis, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Ya, berdoalah kalian kepada Allah ya sementara engkau itu merasa yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Ya, artinya jangan ada keraguan sedikit pun. Ya, jangan ada keraguan sedikit pun ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di antara adab ya berdoa yang perlu kita lakukan adalah mengakui dosa-dosa yang kita perbuat. Ya, sebelum minta sama Allah, setelah memuji, kemudian sholawat, ya baru kita mengakui dosa-dosa yang pernah kita berbuat. Ya, tentunya secara umum. Ya, secara umum. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan, ya Allah, hambamu penuh dengan dosa, ampunilah dosa hamba ya Allah. Hambamu ini adalah ya penuh dengan kejahilan dan kebodohan. Jadi akui dosa-dosa kita. Nah, sebagaimana dijelaskan ya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib
mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bersabda, ya, menyebutkan di dalam berdoa, yaitu mengucapkan inni zalamtu nafsi, ya, sesungguhnya ya aku ini menzolimi diriku sendiri. Nah, maka pengakuan dosa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ini doanya nanti akan mudah dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja untuk sesi kali ini, yang 4 adab yang bisa kita ambil, semoga bermanfaat.